transfer to the object to 3D object. Secara teori, Anda bisa memindahkan bentuk 2D ke 3D dengan beberapa buah pilihan. Pertama, pemilihan extrude. Pemilihan extrude adalah di mana Anda memberikan sebuah penampang dengan parameter ketinggian. Di sini saya akan menambahkan di modifier list sebuah extrude dari benda yang sudah saya buat sebelumnya. Anda akan mendapatkan sebuah parameter ketinggian di sini, sehingga Anda akan mendapatkan bentuk seperti itu. Dan bila Anda mempunyai sebuah garis lurus seperti ini, kemudian Anda berikan kesan extrude, maka Anda akan melihat suatu kejanggalan di bagian satu sisinya memiliki sebuah volume, tetapi di sisi sebaliknya itu kosong. Dikarenakan komputer hanya bisa membaca sebuah permukaan di satu sisi saja. Nah, untuk bisa menghindari kesan tersebut, Anda harus membuat suatu ketebalan di garisnya dengan menggunakan perintah selection spline. Terus Anda akan mendapatkan perintah outline, walaupun itu tipis, tapi minimal dia mempunyai suatu ketebalan. Ya, baru pada saat di extrude Anda akan mendapatkan seperti yang Anda dapatkan pula di benda sebelumnya. Nah, kemudian ada perintah namanya bevel. Di perintah bevel saya compare dulu dengan menggunakan extrude di sini. Oke, di dalam perintah bevel Anda akan mendapatkan sebuah perintah yang mempunyai parameter yang lebih kompleks dibandingkan extrude. Dia mempunyai suatu parameter level 1, 2, dan 3, di mana pada saat Anda mengaktifkan level 1, Anda akan mendapatkan sebuah bentuk yang sama seperti extrude. Nah, bila Anda mengaktifkan level kedua dan Anda memberikan ketinggian, maka Anda akan memberikan suatu ketinggian yang kedua. Di sini Anda bisa memainkan kesan outline, yang dimana outline itu saya minuskan, saya kecilkan. Maka Anda akan mendapatkan bentuk yang berbeda dibandingkan extrude. Dan pada saat Anda melihat suatu permukaan yang miring tersebut yang telah di outline, maka Anda akan melihat suatu bidang yang lurus, dikarenakan sifat permukaannya adalah linear side. Walaupun Anda memberikan jumlah segmented yang cukup, tetapi tidak mempengaruhi bentuknya. Lihat seperti itu. Nah, berbeda bila Anda aktifkan di curve side. Semakin banyak parametrik yang Anda berikan segmented, maka akan memberikan kehalusan di sisinya atau kelengkungan seperti yang Anda lihat. Dan juga Anda juga bisa menghilangkan kesan batas antara level 1 dengan level 2 dengan menggunakan smooth across level seperti ini. Ya. Begitu juga Anda akan mendapatkan pengertian level ketiga, membuat tambahan level yang lain seperti ini, atau ke atas atau ke bawah. Ya. Dan juga Anda bisa membuat star outline seperti kalau teks seperti bold, ya, diperbesar. Nah, ini adalah pengertian bevel. Cara kedua untuk mentransfer objek 2D menjadi 3D. Ada cara ketiga di mana dinamakan bevel profile. Konteks bevel profile sangat berbeda dengan bevel dan extrude. Untuk melakukan konsep ini, Anda harus membutuhkan dua buah objek spline. Ya, pertama saya bikin sebuah teks ini, kemudian dengan konsep teks ini saya memilih sebuah modifier bevel profile. Di dalam bevel profile ini Anda akan mendapatkan suatu kategori pick profile atau pick objek spline-nya akan melewati angka 3 ini. Saya sudah membuat sebelumnya circle. Maka circle tersebut akan membuat suatu susunan yang menyerupai angka 3. Begitu juga apabila Anda memilih circle rectangle, maka bentuknya bukan circle tapi rectangle. Ini pengertian bevel profile. Nah, ada lagi contoh berikutnya. Saya mempunyai dua buah objek, rectangle dan star. Saya pilih rectangle-nya, kemudian saya kasih bevel profile di sana, dan saya pick profile, maka secara nggak langsung bentuk rectangle-nya menyerupai atau disekelilingi oleh bentuk bintang. Ya, kemanapun bintang ini Anda rubah parameternya, maka yang profile yang terjadi di sana juga ikut berubah. Ya, itu adalah pengertian bevel profile. Ada pengertian keempat, dinamakan latte. Ini juga merupakan metode yang berbeda di antara ketiganya. Di sini saya telah membuat sebuah susunan desain garis dengan kontur seperti ini. Dan konteks latte adalah di mana komputer membuat suatu lingkaran radius yang menciptakan suatu bentuk 3D, di mana pada saat Anda membuat, Anda akan mendapatkan bentuk aneh seperti ini. Anda bisa memanfaatkan alignment, maximize, center, atau minimize.
Nah, pengertian latih adalah bentuk yang tadinya menyerupai sebuah garis akan diputar sebanyak derajat yang Anda inginkan. Dalam hal ini secara default 360 derajat. Nah, bila Anda merubah derajatnya, angle-nya, maka dia akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya, nah ini dinamakan dengan latte. Jadi sangat berlaku bila Anda ingin mendesain objek yang simetris dan memusat. Kemudian teknik yang kelima dinamakan teknik lofting. Ini merupakan suatu teknik advance dalam mentransfer objek 2D menjadi 3D. Syaratnya Anda harus membuat objek sebuah garis lebih dari satu. Kalau bevel profile maksimal C2 hanya buat objek spline, tetapi untuk lofting Anda bisa lebih dari 2 dan 3 atau lebihnya. Nah, di sini saya membuat sebuah garis. Garis ini saya pilih, kemudian saya lari bukan di modifier, saya akan mendapatkan perintah lofting, tapi di create. Di dalam standar primitif Anda akan mendapatkan compound object. Di dalam compound object Anda akan mendapatkan perintah lofting di sini. Anda cukup pilih perintah loft, kemudian dia akan memilih suatu perintah get shape. Shape adalah bentuk yang akan melewati garis ini. Pertama saya akan memilih bentuk rectangle, maka secara otomatis akan tercipta bentuk rectangle yang bentuk kelengkungannya menyerupai garis. Kemudian saya lari ke modifier. Nah, perbedaannya apa dan keunggulannya dari bevel profile? Kalau di sini Anda akan mendapatkan parameter path parameter. Di path parameter Anda akan mendapatkan suatu parameter yang apabila Anda rubah, Anda akan melihat di dalam display sebuah lingkaran berwarna garis silang berwarna kuning yang akan berhenti yang sesuai Anda inginkan. Saya ingin dia berhenti di sini, kemudian saya get shape dan saya ganti ke bentuk yang kedua. Maka secara otomatis komputer akan memorphing bentuk yang pertama rectangle ke dalam bentuk circle dan seterusnya. Bila saya gerakkan lagi patch-nya dan di mana saya berhenti, saya akan ganti ke dalam rectangle lagi, maka dia akan berubah lagi rectangle, circle ke rectangle lagi. Kemudian saya ganti lagi ke sana, saya ganti bentuk yang ketiga. Sampai seberapa bentuk yang Anda inginkan, dia tidak terbatas. Ya, sehingga Anda bisa membuat desain yang memungkinkan satu lini objek memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Itu adalah keunggulan dari perintah lofting. Dan perintah yang ke-6 dinamakan perintah surface. Surface ini akan nanti saya bahas di sesi yang berbeda, tetapi di sini akan mencontohkan bahwa sebuah susunan garis yang Anda buat dengan membentuk koordinasi seperti kawat menyerupai bidang 3D, kemudian dengan menambahkan perintah surface, maka dia akan membuat suatu penampang permukaan di atasnya. Ini bagus bila Anda membuat mobil atau benda-benda yang mempunyai gambar-gambar tampaknya untuk Anda desain. Kemudian yang terakhir adalah terrain. Terrain adalah suatu cara di mana Anda membuat sebuah susunan garis yang dimana ketinggian setiap susunan garis tertutup ini berbeda. Saya pilih garis yang pertama, ya. Kemudian saya lari ke create. Sama tempatnya ada di compound object, di samping lofting ada perintah terrain. Di sini Anda disuruh untuk memilih garis yang berikutnya mana yang akan menyambung dengan garis yang pertama. Ini, terus berikutnya ini, dan berikutnya ini. Maka seperti Anda lihat, telah terciptalah sebuah objek yang saling meninggi dari satu sama lainnya, sehingga menciptakan suatu kontur seperti pulau atau enggak bukit. Nah, di dalam parameter di modifiernya Anda akan mendapatkan paling bawah color by elevations. Pada saat Anda menggunakan create default, dia akan membuat sebuah color yang memberikan suatu perbedaan color berdasarkan ketinggian, yang dimana warna colornya bisa Anda rubah berdasarkan di ketinggian berapa Anda akan merubahnya. Dan modify zone. Ya, ini adalah suatu perintah-perintah yang memungkinkan untuk Anda mentransfer 2D objek Anda yang Anda buat ke dalam 3D object.